Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 15 Januari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide konsultasi yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 14 Januari. Ada ya lumayan banyak yang masuk di kolom komentar. Nanti kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin memberikan informasi untuk promo Trade Vesting Januari masih tersisa. Silahkan apabila Anda ingin join peers maupun private trading room dengan harga spesial, bisa memanfaatkan promo Trade Vesting ini. Link ada di deskripsi. Oke, kita mulai dari ISG. Hari ini ISG rebound sesuai dengan apa yang kami sampaikan kemarin. Potensinya adalah double bottom ya. Karena trend berwarna hijau ini masih dipertahankan. Jadi kemarin itu adalah false breakout dari level psikologis 7000. Nah, sekarang ini ya, kemungkinan besar indeks akan melanjutkan pullback dengan target di 7170 sampai dengan 7200 itu resist terdekat ya. Jadi kenaikan hari ini merupakan bagian atau rangkaian dari pullback ya, pembentukan bottom yang memperkuat asumsi bahwa penurunan ke target 6.600 itu baru akan terjadi di kuartal kedua tahun 2025 ya, atau mungkin setelah bulan April, yaitu bulan Mei. Nah, nanti kita akan coba lihat itu perkiraannya sesuai dengan apa yang kami sampaikan di market outlook ya, yang mungkin Anda sudah baca terkait ya suku bunga, komoditas ya, kemudian rupiah kita sudah sampaikan semuanya. Hari ini kebetulan memang ada berita positif dan juga negatif ya, yaitu terkait suku bunga acuan ya. Artinya ya BI memangkas suku bunga ini untuk ya mengerek tentunya sentimen negatif yang ada di pasar saham. Semakin rendah suku bunga tentunya semakin baik untuk pasar saham. Itu ya. Nah, namun kabar buruknya adalah target rupiah, pelemahan rupiah terdekat yang sudah kami sampaikan pada bulan November ya, kemungkinan akan segera tercapai ya, yaitu di 16.400-an ya. Artinya ini akan dicapai kemungkinan dalam minggu ini ya. Dan kami masih melihat potensinya ke atas 17.000 ya untuk pelemahan rupiah, dan ini adalah proses menuju ke sana gitu ya. Kita punya target di 16.800, kemudian di atas 17.000 ya. Ya, kita nikmati kenaikan hari ini yang sementara ini kita bisa trading dan kita bisa memanfaatkan untuk realisasi ya. Bagi yang mungkin punya posisi di atas, mungkin bisa segera menyiapkan level exit sebelum terjadi penurunan lebih lanjut gitu ya. Jangan sampai nunggu turun dulu baru kepikiran untuk cut loss gitu ya. Jadi selalu seperti itu ya, ketika naik selalu lihat portofolio kita, mana yang over position, mana yang kurang cash on hand, segera ditingkatkan ya. Rampingkan kita punya portofolio agar mudah untuk kita manage ya, jangan sampai saham kebanyakan ya sehingga sulit untuk kita pantau, juga tidak maksimal, tidak optimal dalam hal return ya. Tentunya ini yang selalu saya sampaikan ketika indeks mengalami kenaikan ya. Meskipun sekarang ini bukan waktu yang terbaik, setidaknya saat ini jauh lebih baik dibandingkan kemarin ya, di bawah 7.000 secara umum gitu ya. Itu pesan kami ya, selalu seperti itu. Ketika market turun, nah itu waktunya untuk beli, bukan waktu jual ya. Nah, gimana kita mau beli kalau kita nggak punya cash? Bagaimana kita mau beli kalau saham kita sudah full di portofolio, kita nggak bisa beli lagi
gitu ya. Nah, ini berlaku buat yang seperti saya ini yang investor kecil ya, dananya terbatas ya, hingga kita harus pusing ya, harus memanage terus ya, harus mengelola portofolio dengan baik. Kalau tidak ya kita pakai duitnya siapa? Kan nggak ada duit lagi gitu ya, duitnya terbatas gitu ya. Sehingga portofolio itu harus dalam kondisi yang ideal, baik itu sahamnya berapa, cash on hand berapa ya, kondisi market harus seperti apa, itu harus selalu terus disesuaikan. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita plonga-plongo saat market bagus, kita malah terbuai ataupun kita tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu ya pesan untuk kondisi market. Ya, kita lanjut ke pembahasan saham ya. Mantap PTR buyback BRI langsung meroket sesi kedua. Bisa TP2 nggak Pak? Saya masih ada barang atas deket TP2. PTR maklum nyangkuter. Nah ini ya seperti ini mencari level exit ya kan. Nah saya coba cek berapa target TP2 ya. Hari ini kita seperti yang kami sampaikan kemarin, kita sudah sampaikan ya. Dulu ada yang nanya beberapa hari yang lalu saat BRI masih di atas 4.100 ya, kan kita jualan di 4.200, kapan BRI akan di buyback gitu kan. Nah, paling tidak minimal di 3.800, dan kebetulan kita sesuai dengan apa yang saya sampaikan, kebetulan private trading room melakukan hal yang sama kebetulan, karena ya apa yang saya sampaikan di F-Talk ini tidak selalu sama dengan yang keputusan diambil oleh private trading room ya, kebetulan sama. Dan TP-nya tadi kita buyback di jam 11 ya, di 3.800, kita memang tunggu konfirmasi rebound ya, dengan target di 4.080 ya. Penutupan hari ini BBRI tepat di TP1 ya, jadi bisa dikatakan target yang diharapkan sudah tercapai untuk terdekat. Kemudian target kedua di 4280 ya, jadi ini kemungkinan bisa lebih ya, karena seperti yang saya sampaikan bahwa PTR tidak pernah memasang target muluk-muluk atau di target maksimalnya, pasti akan diambil di beberapa level di bawahnya agar mudah untuk dicapai ya, agar member itu mudah untuk menjualnya gitu ya. Nah secara teknikal sebenarnya potensinya masih di 4.200, tapi kalau Anda bertanya apakah bisa lebih tinggi dari TP kita ya, karena di sini ada gap ya di 4380, kemungkinan dalam momentum pullback ini BRI potensi untuk ke paling tidak di EMA 60, resist dinamis di 4350 sampai dengan 4000 gap ya, di gap 4380 ya. Jadi di 4350 sampai dengan 4380 itu kalau kenaikannya terjadi dalam beberapa hari ke depan, itu adalah targetnya. Seperti itu ya, semoga tercapai, karena ya sekali lagi proses penurunan indeks itu masih panjang dan masih akan terjadi. Mungkin ada konsolidasi terlebih dahulu, mungkin ada pullback yang terjadi seperti hari ini. Nikmati saja ya, kita tidak trading indeks, tetapi kita harus tahu kondisinya seperti apa dan kita memilih saham yang seperti apa. Itu ya pentingnya memahami kondisi indeks. Dari dulu kita tanya, kenapa di F-Talk membahas IHSG? Memang kamu trading IHSG? Tidak ya, kita melihat IHSG itu sebagai pedoman, petunjuk dalam memilih saham. Ketika market jelek ya kita memilih saham yang tidak relevan. Ketika market bagus ya kita memilih saham paling relevan dan potensinya perform di atas market. Nah, makanya ya kinerja kita harus selalu di atas market, jauh ya gitu. Oke. Lanjut ya. Jadi mungkin untuk bagi yang punya modal-modal di atas dan tujuannya memang trading ya, bukan investing ya, mungkin level 4.350 ataupun 4.380 itu area yang cukup baik ya untuk keluar. Tapi kalau Anda sudah profit, misalkan Anda beli di 3.800-an, Anda sudah dikasih naik di 4.200-an, itu sudah cukup ya untuk trading. Itu sudah di atas 10% Anda punya return. Di saat banyak orang nyangkut di saham BRI, Anda masih bisa profit. Assalamualaikum Pak Yef. Waalaikumsalam. Hari ini WLTJ sempat menyentuh harga 15.50. Untuk investasi jangka panjang, apakah sudah waktunya masuk? Terima kasih Pak Yef, sehat selalu. Untuk WLTJ secara teknikal berarti ya, kita akan lihat secara teknikal, karena pertanyaannya apakah sudah waktunya masuk ya, kita akan mengacu pada harga saham ataupun teknikalnya.
kita bisa pelajari ke belakang ya bahwa EMA 60 ini cukup jarang ya. Kalau harga turun di EMA 60 ini adalah kesempatan yang baik ya. Jadi sudah waktunya ya, menurut saya seperti itu. Karena beberapa kali WLTJ ini turun namun tidak menyentuh EMA 60. Nah, ini baru terjadi di Oktober 2022 ya. Sampai dengan Mei 2023 itu terjadi 2 kali penurunan di bawah EMA 60 dan itu merupakan kesempatan karena setelah itu terjadi kenaikan kembali ke atas karena trend line-nya ini naik ya, atau moving average-nya ini naik, trennya naik ya, jangka panjang seperti itu. Jadi ya namanya investasi itu adalah belinya saat turun ya. Jadi jangan dibalik gitu. Seperti ya yang saya kasih tahu kemarin, BRI ketika kita masuk saat banyak orang lain takut, itulah waktu yang tepat untuk masuk ya, seperti itu. Jadi kalau mungkin Anda sudah mendengar kata cut loss, ya mungkin itu adalah waktu yang bijak, tapi tetap harus dilihat ya chartnya seperti apa. Kalau kita investasi menggunakan teknikal ya, dalam menentukan kapan waktunya beli, kapan waktunya menunggu gitu ya. Malam Pak Ep, mohon bahas Akra untuk trading. Terima kasih, semoga sehat selalu Pak Ep, amin. Oke. Kita lihat ya. Untuk trading kita menggunakan time frame jangka pendek tentunya. Oke, saat ini bisa dikatakan Akra ini pullback ya. Jelas ini pullback atau kenaikan di dalam tren turun. Nah, kita harus lihat berapakah potensinya saham Akra untuk pullback kali ini gitu ya. Nah, sementara ini potensinya ke 0,3 ya. Sepertinya ini kurang terlalu menarik ya. Karena potensinya ini hanya sekitar 4%. Tetapi sekali lagi ini menurut kami ya. Misalkan Anda mencari profit itu mungkin 3%, ini bisa ditradingkan. Tetapi buat kami tidak menarik ya. Jadi parameter kita memilih saham untuk kita tradingkan di private trading itu minimal ya, saham itu harus memiliki upside 5% ke atas ya. Jadi kalau misalkan cuma bisa naik 5%, kita mungkin masih akan lihat-lihat yang lain-lain gitu kira-kira. Minta bahas Pani untuk swing, apakah UD layak untuk entry? Makasih Pak. Udah ya mungkin ya, jadi jangan disingkat-singkat lah, dilengkapi ya. Oke, saat ini swingnya turun ya. Seperti yang sudah kita bahas bahwa saat ini cenderung melambat ya tren naiknya ini dengan adanya pembentukan lower high ya, dan ruang gerak yang semakin menyempit ya. Bukan trennya turun ya, bukan ya, tetapi ini adalah koreksi ya. Koreksi ini masih dalam batas yang wajar ya, karena tren EMA 60-nya ini masih naik ya. Jadi mungkin karena kita swing trading ya, ini pertanyaan untuk swing trading ya. Tentunya kita harus melihat potensi target turunnya ini dulu ya sebelum entry. Tapi ini bukan target beli ya, tapi target turun. Jadi jangan disalahartikan. Misalkan BRI kita pasang di 3.800 gitu ya. 3.800, 3.700. Apakah kita beli di situ? Tidak ya. Kita harus menunggu konfirmasi karena kita tidak judi ya. Jadi di sini ada target support di 15.025 ya, mungkin itu area di 15.300 sampai dengan 15.025 tadi. Anda bisa tunggu kalau terjadi rebound di situ bisa Anda beli. Tetapi jika penurunan hanya di situ ya, berapa persen kira-kira kita bisa dapat ya? Misalkan dia naik di 16.250 itu 0,3, itu sekitar 5%, cukup ya. Walaupun ruangnya ini semakin lama semakin menyempit. Jadi jika Anda memang mencari profit yang lebih besar dari katakanlah di atas 10% gitu ya, saran saya tunggu breakout atau tren naik terkonfirmasi berlanjut ya. Tapi kalau swing trading, Anda bisa trading di saham konsolidasi dengan catatan ya tadi ada ruang gerak yang bisa Anda manfaatkan dan itu mencukupi dengan apa yang Anda cari ya. Setiap orang punya masing-masing target ya. Ada yang nyari 5%, ada yang nyari 3%, ada yang nyari 20%. Nah, kita cek harga sahamnya, teknikalnya kira-kira cukup nggak atau bisa nggak seperti itu, realistis atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi kita boleh memiliki target tetapi kita juga harus realistis dengan kondisi teknikalnya gitu ya. Saat malam Pak Ep, mohon analisa TOTL untuk invest. Apakah menarik? Berapa harga untuk masuk?
untuk invest berarti gini ya, menarik itu kalau untuk invest tentunya harus dilihat dari fundamentalnya terlebih dahulu ya. Jadi kalau fundamentalnya misalkan hasilnya tidak layak ya kita tidak perlu melihat teknikalnya gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya secara pertumbuhan, saya rasa pertumbuhannya ini membaik. Bukan baik ya, membaik. Jadi beda ya. Baik dan membaik itu beda. Membaik itu seperti apa ya? Membaik itu misalkan pertamanya dia rugi, terus kemudian jadi plus gitu ya. Itu membaik. Misalkan dia koreksi, kemudian dia membaik lagi kembali ke level yang mungkin sama, itu membaik ya. Kalau baik itu teruji, dia konsisten. Itu baik ya, misalkan pertumbuhannya 10%, 5%, 12%, terus misalkan turun dia masih tumbuh, misalkan masih 8%, nah itu kategori pertumbuhan yang baik seperti itu. Kalau pertumbuhan tiba-tiba naik 100%, terus kemudian ada kalanya dia jatuh misalkan 20%, nah itu berarti pertumbuhan yang tidak baik. Karena kami menggunakan pendekatan growth investing ya, dalam beberapa aspek saham ini tidak layak ya gitu. Jadi ada saham yang layak untuk invest, ada saham yang hanya untuk trading saja ya. Jadi kita pisah-pisahkan itu ya untuk agar kita tidak bingung gitu ya. Oh, kalau saham ini tidak layak bukan berarti maksudnya tidak layak invest, bukan berarti tidak bisa naik, tidak ya. Semua saham bisa naik dan juga bisa turun. Saham yang layak invest juga bisa turun. Saham yang tidak layak invest juga bisa naik. Ini kita edukasi dulu ya. Jadi ini perlu kita luruskan. Layak invest, menarik untuk invest itu harus memenuhi syarat layak investasi secara fundamental. Fundamentalnya seperti ini buat kami tidak menarik ataupun tidak layak invest. Karena ini ya secara pertumbuhan tidak stabil, kemudian secara margin sudah sangat jelas tidak menarik ya karena sangat tipis. Ya, gitu. Oke, jadi dengan seperti itu kita mencukupkan dalam rangka menganalisa. Jadi kita skip ke saham yang lain. Tapi ini sekali lagi saya kasih penegasan bahwa saya ulangi ya, tidak semua saham yang layak itu ya naik, bisa naik dan bisa turun ya. Jadi mungkin hanya untuk trading gitu. Maksudnya seperti itu. Oke. Mohon info untuk investasi AMAN masih layak dan di harga sekarang sudah menarik. Terima kasih Pak Yev. Oke. Kalau pertanyaan seperti itu mungkin saya sudah pernah bilang layak kali ya. Saya lupa terus terang. Kita cek dulu ya. Masih layak kan berarti kan sebelumnya saya sudah bilang layak. Ya, gitu ya. Pak sekarang masih layak gitu pertanyaan gitu kan. Kalau sepemahaman saya seperti itu. Nah, mari kita cek. Gitu. Oke. Nah, ini pertumbuhan yang baik seperti ini ya. Jadi pertumbuhannya itu konsisten ya. Gitu. Nah, ini terjadi koreksi namun masih bisa kembali ya. Secara tahunan dia masih tumbuh ya proyeksinya gitu. Nah, ini kategori pertumbuhan yang kategori layak atau baik gitu ya. Nah, di sini secara margin juga lumayan tebal ya. Tuh, jadi secara fundamental menurut saya masih layak. Ya, gitu. Jadi tinggal tugasnya adalah memproyeksikan beberapa tahun mendatang. Nah, dengan harga saham yang turun seperti ini buat investor yang jangka panjang ya bisa akumulasi ya, tetapi kalau investor yang pragmatis, mohon maaf, ya jangan gitu ya, tunggu di uptrend. Gitu ya. Seperti kasus di Wifi kemarin kan sempat tuh bagus, tetapi dia downtrend gitu ya. Nah, saya sarankan kalau Anda investor jangka panjang bisa diakumulasi bertahap. Tetapi kalau Anda investor pragmatis, bukan investor yang tulen ataupun investor yang benar-benar bisa dikatakan fundamentalis yang sangat harga mati gitu ya. Ya Anda tunggu dia mulai naik ya atau uptrend gitu ya. Tunggu konfirmasi teknikal gitu maksudnya. BBRI apakah sudah bottom Pak? Ya bisa dikatakan seperti itu ya. Seperti yang kami sampaikan di bulan April 2024 yang mungkin bagi Anda yang sudah menonton mungkin sudah tahu ya bahwa target 3.800-an itu adalah target yang kami sudah sampaikan sebelumnya. Kita tidak pernah memasang target di bawah 3.800 atau 3.700 ya. Nah, kayak gitu bisa Anda cari di Telegram ya.
Jadi apakah sudah di bottom karena target kami sudah tercapai? Ya. Kita lihat ya di bulan April 2024 gitu kan. Anda bisa tonton semua apa yang ada di Yeftok ini, Anda bisa tonton lagi ya. Ada yang benar, ada yang salah. Tentunya namanya prediksi seperti itu ya. Nah, kebetulan BRI benar. Ya kebetulan. Saya bilang kebetulan aja. Ya, supaya kita terhindar dari kesombongan ya. Gitu, nggak boleh sombong, itu nggak boleh. Nah, ini April ya. Awal April ya, sebelum masih di 5.000 6.000-an ya. Gitu. Nih ya, BRI sudah masuk fase bearish. Ini pertama kita sudah peringatkan tanggal 2 April ya. Ini di sini ya. Nah, ini ya. Di sini ya. Harga masih 5.800. Kita mulai ya. Kita memang belum memasang target sepertinya di saat itu. Kita cuma kasih bearish sudah dimulai. Gitu ya. Jadi ya seharusnya kalau Anda percaya dengan prediksi itu, ya mungkin Anda akan menghindari BRI. Nggak cuma BRI ya, Telkom, Astra, ya. Anda bisa cross check ya. Gitu. Ya namanya prediksi ya, tidak harus Anda percayai semua, gitu ya. Yang Anda juga yakin aja. Nah, kemudian ya di bulan Mei kalau tidak salah, kita cek lagi ya, bulan Mei ya. Namanya manusia bisa lupa ya. Tuh, kebetulan BRI ini sering ditanya jadi saya ingat. Nih ya. Tanggal 7 Mei BRI bisa turun ke bawah 4.000. Ya, kalau sudah di bawah 4.000 ya saya artikan ini sudah mencapai target turun ya. Gitu. Oke. Nah, kebetulan tanggal 7 Mei itu ya BRI masih di harga 4.800. Kita sempat juga trading bull hunter ya. Kita jual di 5.000 karena ini uptrend ya. Gitu. Jadi apakah sekarang ini sudah bottom? Pertanyaannya karena target yang kami sudah pasang setahun yang lalu, kurang lebih 9 bulan yang lalu lah. Ya, kurang lebih 9 bulan ataupun 8 bulan yang lalu, dari 5.800 ke 4.000, ke bawah 4.000 itu sudah tercapai. Bottom belum terbentuk, tapi kalau Anda bertanya di level bottom yang kita perkirakan ini sudah terbentuk. Sudah tercapai. Terbentuknya bottom itu belum, karena bottom itu butuh waktu ya. Butuh konsolidasi dulu, membentuk sebuah pola bottom dulu gitu ya. Tetapi tidak harus, tapi kita akan lihat nanti karena trennya masih turun. Ya. Sekali lagi kita bukan price maker, ya kita sama dengan yang lain, pemodal-pemodal kecil, receh-receh, hanya plankton kecil ya yang hanya bisa memprediksi. Ya, kebetulan benar. Gitu ya. 3.000. Anda bisa cek, seringkali kita bahas BRI ini ya. Kalau pertanyaannya itu, jawaban sementara ini seperti itu ya. Apakah BRI bisa turun lebih dari 3.700, 3.800 target itu? Bisa. Semua bisa terjadi. Apakah BRI bisa turun ke bawah 3.000? Bisa. Ya. Gitu. Tetapi kalau Anda bertanya apakah target kami sudah tercapai? Sudah tercapai. Gitu. Nanti kita akan lihat apakah ada target lanjutannya atau tidak. Sementara ini cukup. Ya. Oke. Saat malam Pak, mohon analisa WG untuk trading. Oke, kita lihat WG ya. Di harga berapa sekarang? Oh, di bawah 70 ya. Kalau mengacu pada aturan yang ada di private trading room itu tidak boleh ya trading di bawah 70 itu. Itu saham yang dilarang gitu ya. Tetapi kalau Anda mengabaikan hal tersebut karena mungkin Anda bukan member, boleh-boleh aja, sebenarnya nggak ada yang melarang juga. Duit Anda sendiri gitu. Tapi resikonya Anda tahu ya, turun ke 50. Ya seperti saham-saham yang lain lah. Gitu, resikonya besar. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini potensi swingnya ini harusnya besar karena nominalnya kecil ya. Tetapi ya harus kita ingat resikonya juga gede gitu ya. Nah, kalau Anda nggak mau disiplin, ini bisa untuk swing trading di 65, beli di 62, TP di 65 itu 5%. Kemudian TP yang seharusnya bisa itu 69 ya, 69 atau 70 itu 12%. Dengan stop loss di 59. Ya, hati-hati ya kalau tembus di bawah 59. Lanjut. Bisa tolong bahas NCKL bisa masuk di berapa
best untuk invest. Oke, kita langsung ke teknikal berarti ya. Saya anggap Anda sudah deal dengan fundamentalnya atau sudah sudah melakukan analisa fundamental dan tinggal tanya teknikalnya seperti apa gitu kan. Best price kita lihat ekstensi ya. Kita akan lihat ekstensi. Oke, ekstensinya di 555 ya. Oke. Sekarang di 740. Gitu. Kalau Anda mau nunggu di situ ekstensinya. Makasih sudah bahas saham dibahas sama-sama. Mau analisa saham MTech untuk trading Pak Yev, kabarnya Superbank juga akan IPO. Apakah ini bisa menjadi good news? Terima kasih. Superbank itu saham apa? Saham anak usahanya MTech mungkin ya. Mohon maaf saya tidak terlalu banyak baca berita ya. Gitu. Karena kami biasanya hanya mengacu pada sistem ataupun screener kami yang mana yang bagus dan tidak. Kalau secara teknikal ini naik ya potensinya, ini 650 sampai dengan 995 ya. Sementara ini pola roundingnya ini potensinya naik ya gitu. Jadi kalau dengan adanya berita bagus harusnya itu akan mendukung ya gitu. Oke. Kalau untuk trading di harga saat ini sepertinya loh ya, untuk swing trading ya, kami trading tidak menggunakan berita ya. Dan kita yang penting itu adalah teknikal jangka pendek. Itu penting dipahami ya. Jadi teknikal jangka panjang kita nggak pakai gitu ya. Nah sekarang ini relatif sudah di TP ya, di target resist ya. Jadi kalau Anda mau entry mungkin harus tunggu koreksi di 540 sampai dengan 535 gitu. Targetnya targetnya di harga 565, kemudian yang kedua di 595 ya. Kebetulan ini sudah tercapai ya, jadi mungkin ada swing turun dulu. Oke. Izin tanya, apakah SRTG sudah mulai uptrend dan layakkah masuk di harga sekarang untuk swing? Potensi risk dan gainnya berapa persen? Terima kasih Pak. Sehat selalu Bapak dan keluarga. Terima kasih doanya. Doa yang baik selalu kembali kepada yang mendoakan. Jadi saya sangat senang banyak yang mendoakan kebaikan di kolom komentar. Oke, kita lihat SRTG apakah uptrend? Itu pertanyaan pertama ya. Trading kita lihat pakai jangka pendek ya. Ya bisa dikatakan ini masih downtrend ya. Itu untuk jangka pendek. Tren naiknya sementara ini ya, jangka pendek ya. Jadi untuk trading kita menggunakan tren jangka pendek ya. Ini sudah patah ya. Jadi karena ini sudah patah ya, sekarang ini kenaikannya bersifat pullback. Tetap bisa untuk swing trading ya, meskipun downtrend, konsolidasi, downtrend, uptrend semua bisa ditradingkan. Karena swing trading, bukan trend following. Jadi ya kita bisa lihat potensi upside-nya atau pullback-nya itu ke 2040 itu 5%, jadi cukup untuk TP1. Kemudian TP kedua kebetulan di area EMA 13%-an di 2190. Kemudian untuk risk saat ini sekitar 7% ya di 1795. Jadi agar risknya itu menjadi bisa diterima sesuai dengan private trading room yang mana loss tidak boleh besar dari 5%. Ya, Anda perlu melakukan buyout on weakness secara teknikal yang yang memungkinkan. Itu di 1890 di bawah 1900 sampai dengan di 1855. Ini dengan tujuan swing trading ya. Gitu. Stop loss-nya tadi di 1795. Mohon dibahas saham SMSM untuk investasi. Best price masuk di berapa? Oke. Untuk SMSM ini kebetulan memang sudah tinggi ya posisi saham ini. Kalau untuk invest saat ini sepertinya memang perlu bersabar ya. Perlu bersabar untuk menunggu lebih turun lagi gitu ya. Sebentar. Oke,
Jadi secara teknikal ya, kita lihat dari monthly ya, karena ini jangka panjang. Saham ini biasanya bagusnya itu kalau sudah turun mendekati atau di bawah EMA 60 ya. EMA 60 ini dinamis ya, dia bergerak. Support dinamis. Support yang bergerak. Jadi Anda lihat EMA 60 ini kebetulan sejajar dengan resist 1705. Jadi kira-kira Anda perlu menunggu di 1705 sampai dengan, kita coba tarik trend line yang lebih jelas ya. Nah ini, jadi kita akan coba tunggu di 0,6. 1705 kebetulan sama sampai dengan, jika turunnya ini sampai dengan kuartal 1 akhir itu di 1480. Jadi bisa dikatakan area akumulasinya itu minimal paling tinggi, maksudnya itu 1705. Bagusnya jika dia bisa turun ke bawah 1500 best price-nya gitu. Minta tolong analisa saham Bumi untuk trading potensinya naik berapa? Makasih dan sehat selalu. Oke. Kita lihat ya. Untuk trading jangka pendek, oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Bumi saat ini sedang dalam tren turun jangka pendek ya. Nah, seperti ini. Oke. Sebentar, saya coba perjelas dan perinci. Nah, seperti ini ya trennya. Jadi ketika saham itu downtrend ya, kita bisa trading swing di saham tersebut. Namun kita harus melihat potensi pullbacknya atau potensi koreksinya gitu ya. Koreksinya ini kan naik berarti ya. Jadi koreksi di dalam tren turun itu naik, koreksi dalam tren naik itu turun gitu ya. Nah, koreksi ini tentunya tidak kita asumsikan belum akan mematahkan tren turun ini ya. Nah, itu ke sekitar 128. Ini kebetulan ya. Ini adalah resist terakhir yang dia bentuk dan juga pernah menjadi support ya. Nah, maka dari itu karena potensinya hanya 5% ya, mengacu aturan di private trading room, sekali lagi menariknya saham ini jika sudah mematahkan tren koreksinya atau tren turunnya di berapa, kira-kira di atas 130. Jadi buy on breakout. Nah, jadi ada dua skenario ya. Jika gagal breakout, Anda bisa tunggu dia turun dulu ya di 114 ya, 114 sampai dengan 108 gitu ya. Artinya dia akan membentuk bottom yang lebih jelas gitu. Sekarang ini kan belum gitu, sementara ini seperti itu ya. Pak bisa share insight swing dari BRPT. Oke. BRPT terakhir bagusnya masuk di ini ya, 800-an. Sekarang sudah naik sepertinya. Nah, oke, sekarang sudah swing turun ya. Ini sekarang berarti swing turunnya sedang berjalan. Nah, sebagai trader, swing trader, ya kita harus menunggu dia turun ke target turun, ya kan? Nah, jadi target turunnya di 925. Minimal Anda harus menunggu dia turun ke situ sampai dengan 87 atau 880. Jadi dia akan membentuk support lebih tinggi atau high low di kira-kira di area ini. Jadi sekarang tunggu dulu. Pak tolong bahas Arna swing trade target turun di berapa? Oke. Arna. Mana ada yang nanya ya, tapi trend following ya. Jadi target turunnya di trend line ini ya. Di 595 sampai dengan 565 gitu ya. Untuk swing sekarang ini masih belum swing naik ya, jadi tinggal nunggu konfirmasi swingnya. Baik, sudah saya bahas semua ya yang ada di kolom komentar. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan tulis kembali di kolom komentar, besok kita akan usahakan bahas ya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton, sudah mendukung kami dengan klik like, sudah subscribe, sudah berkomentar, sudah berkonsultasi. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi lebih jauh, silahkan Anda join peer apabila Anda investor, private trading room apabila Anda seorang trader, swing trader gitu ya. Jadi ini ada penawaran kedua-duanya. Jadi Anda bisa manfaatkan malam ini ya. Di website, link ada di deskripsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan di after malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.